telah dihubungi oleh Ibu JF alias Mama E dari United Kingdom, Inggris. Adapun yang disampaikan oleh Ibu JF dan juga Mama E bersama dengan putrinya, bahwa apa yang menjadi keterangan klien kami, Saudara Fadel Al-Fajar Bajidi, mendapat penguatan. Tapi saya supaya tidak menjadi hal yang bias dan kesana kemari, saya fokuskan kepada laporan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Batasan saya sengaja saya batasin, supaya saya fokus kepada laporan yang ada di Polres Metro Jakarta Selatan. Kisah drama pertikaian antara Nikita Mirzani dan kekasih dari putrinya Laura seakan tidak ada habisnya menghadirkan kejutan-kejutan baru yang sukses membuat heboh jutaan pasang mata. Terbaru, pihak kuasa hukum Fadel yakni Rasman Arif Nasution mengakui jika dirinya telah berkomunikasi langsung dengan seseorang berinisial JF alias Mama E yang mengetahui sepak terjang Laura selama di Inggris. Menariknya lagi, Rasman menegaskan jika sosok berinisial JF alias Mama E itu telah memberikan kesaksian yang digadang-gadang menguatkan semua klaim dari Fadel. Meski hingga sampai saat ini belum ada konfirmasi yang jelas, banyak netizen yang berkesimpulan jika sosok itu tak lain merupakan Mama Eda, yakni wanita yang sempat menampung Loli kala menuntut ilmu di Inggris. Lantas, mungkinkah sosok kejutan asal Inggris berinisial JF atau Mama E itu akan dihadirkan sebagai saksi oleh Rasman Arif? Saya kemarin malam pukul 23.00 WIB atau pukul 11 malam telah dihubungi oleh Ibu JF alias Mama E dari United Kingdom, Inggris. Adapun yang disampaikan oleh Ibu JF dan juga Mama E bersama dengan putrinya, bahwa apa yang menjadi keterangan klien kami, Saudara Fadel Al-Fajar Bajidi, mendapat penguatan. Dan seperti apa? Saya belum bisa sampaikan. Saya tidak bisa menanggapi, tapi saya supaya tidak menjadi hal yang bias dan kesana kemari, saya fokuskan kepada laporan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Batasan saya sengaja saya batasin, supaya saya fokus kepada laporan yang ada di Polres Metro Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Selamat malam dari kota Kuala Lumpur, negeri jiran Malaysia. Hari atau malam hari ini, Jumat tanggal 11 Oktober 2024, saya dokteran ingin mengabarkan dan merespon sekaligus update
dari kasus-kasus yang saya tangani, termasuk yang saya lakukan. Pertama, karena waktunya terbatas, supaya bisa satu segmen di Instagram. Dan ini saya persilakan dikutip oleh media cetak nasional dan daerah dan media elektronik termasuk. Pertama, saya kemarin malam pukul 23.00 WIB atau pukul 11 malam telah dihubungi oleh Ibu JF alias Mama E dari United Kingdom, Inggris. Dan ada juga yang menghubungi dari Belanda dan beberapa pihak. Adapun yang disampaikan oleh Ibu JF dan juga Mama E bersama dengan putrinya, bahwa apa yang menjadi keterangan klien kami, Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh, mendapat penguatan. Dan seperti apa? Saya belum bisa sampaikan. Tapi yang pasti, Ibu JF alias Mama E dan putri menyatakan kesediaan untuk memberikan keterangan baik oleh lembaga terkait, misalnya KPAI, LPI, Kementerian PPA, dan Perlindungan Anak DKI Jakarta, khususnya Jakarta Selatan. Bahkan penyidik, untuk kita tahu apa yang sesungguhnya terjadi ketika LM berada di UK. Bagaimana dia masuk ke salah satu school di sana, bagaimana dia keluar, bagaimana dia tinggal di tempat Ibu JF, bagaimana dia keluar dari kediaman Ibu JF, bagaimana dia dimasukkan lagi ke salah satu school oleh Ibu JF, dan akhirnya bagaimana LM berkomunikasi atau LDR dengan klien kami Fadel Al-Fajar Bajideh, nanti akan kami tegaskan. Bukan persoalan takut gak takut, ini persoalan hukum. Persoalan hukum itu jelas hitam putih. Nah, kalau hitam putih jelas. Rasman, udah gue bilang, gue gak ada takutnya sama lo. Saya terima kasih atas kepedulian para bapak ibu semua terhadap kasus ini yang sangat mengatensi, karena ini adalah kasus yang dilaporkan anak di bawah umur, tetapi anak ini seperti apa, bagaimana, bahkan menurut dari tim hukum sebelum kami yang sedang bergabung, Saudara Bangkit, sudah ada upaya LM untuk melaporkan. Tak dapat dipungkiri jika Rasman Arif Nasution memang kerap kali dikenal sebagai sosok advokat yang dekat dengan kontroversi. Sontak saja, keterlibatan Rasman dalam kasus ini pun memancing reaksi menarik dari sederet kalangan yang selama ini berseberangan dengannya. Salah satunya adalah selebritis Dennis Cariesta. Seperti diketahui,
Keduanya memang terlibat perseteruan yang begitu panas yang sampai berujung pada aksi saling lapor polisi. Ketika ditemui secara eksklusif oleh tim Cumi-Cumi, selain mengomentari keterlibatan tersebut, Dennis pun meluapkan kekesalannya terhadap Rasman yang menurutnya seringkali membawa-bawa nama buah hatinya. Lantas seperti apa Rasman menanggapi reaksi Dennis terkait keterlibatannya sebagai kuasa hukum Fadel Bajideh dalam laporan yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani? Kau gak usah banyak baca, jangan ikut-ikutan, nanti nggak tahan kau dan prosesmu belum selesai. Saya sengaja mendiamkan diri, surat sudah saya masukkan, nanti kau kaget. Sudah, ya. Cukup sudah, nanti kau tidak paham. Satu hal yang gue nggak suka, lagi ngomongin kasusnya dia yang tentang yang si Fadel sama si Nikmir. Kalau Fadel sama Nikmir ya mungkin mereka masih satu hubungan kan ya, mereka tentang maksudnya masih kasusnya itu, masih ngomongin kasusnya. Tiba-tiba bisa diselipin ada nama gue. Diselipin nama gue nggak apa-apa, sumpah bang ya, lu selipin nama gue nggak apa-apa tak, beneran deh tak, selipin nama gue sebanyak-banyaknya tak, lu katain tak, nggak apa-apa tak, lu kata-katain tak, nggak apa-apa ya tak ya, lu kata-katain gue, selipin nama gue di segala macam suasana nggak apa-apa, gue nggak peduli, tapi tolong ya jangan bawa-bawa anak gue, karena gue aja nggak pernah bawa-bawa anak gue juga kagak mau kenal sama lu tak, dia kagak mau, amit cabang bayi juga tak, anak gue kenal sama lu tak, gue kagak mau, makanya ini kagak mau gue kasih ketemu juga tak. Iya, amit-amit cabang bayi ya. Pokoknya anak gue juga kagak mau ketemu, kagak mau kenal. Ngapain lu bawa-bawa? Ini masalah Dennis. Dennis, kau itu harusnya Desember tersangka. Sekarang sudah Oktober. Saya melihat saja gerak-gerikmu. Instagram kau aktifkan. Ini. Hati. Kalau saya katakan memang tidak ada bapak dari anakmu, ya memang tidak ada. Lu gak suka sama gue, lu kayak ini lama mau kayak bocah netizen juga. Lu kalau gak suka sama gue katain gue gak apa-apa, gak masalah. Lu mau katain gue dari A sampai Z, gak masalah ya guys ya. Gue sibuk membenahi diri ya guys ya. Tapi kalau misalkan lu main ngatain anak gue yang masih bayi, lu nape? Otak lu di mana? Gitu aja lu fokus aja ngurusin kasus lu aja kagak bener. Ngapain lu komenin anak gue? Lu ini kebiasaan tak, jangan gitu lah tak. Kenapa sih kalau tiap ada kasus gitu ngomongnya melenceng apa segala macem? Menurut gue udah lah tak, sudahi lah tak, mulai lah berbuat baik tak kayak gue tuh. Gue tuh fokus dengan berbuat baik sekarang, membenahi diri. Lu masih gitu-gitu aja nih tak, gimana nih tak ya? Terus kayak gitu apa lagi ya? Iya kayak gitu ya, terserah deh lu mau ngatain apa aja. Terus kayak gitu, terserah ngatain gue apa aja. Kau mau berubah lah kau jadi orang baik. Hukuman buat kau udah cukup. Bunting, melahirkan tidak ada suami yang dampingi, kerjamu sekarang jualan kemana-mana. Ya, jangan kau pancing saya lagi karena kau sudah status tersangka dan saya nggak peduli mau hukuman kau 1 minggu, 2 minggu, 2 tahun, nggak ada urusan. Bagi saya kau sudah TSK dan berproses lebih lanjut, kita lihat. Tapi jangan kau pancing saya lagi, nanti kau kena 2 kali. Ya kan dia terserah dia lah, dia mau laporin, mau ngomel-ngomel apa, mau ngoceh-ngoceh apa, terserah. Sebenarnya ya kayak sekarang gue dikata-katain juga terserah. Dan gue kan memang gue akuin kalau dulu itu kan gue memang menyakiti banyak orang, dikatain mau terserah. Terus segitu gue juga udah minta maaf sama banyak orang kan. Nah gue mau berubah jadi lebih baik. Itu pasti yang waktu gue ngatain orang kan nyesel kan. Cuma kalau misalkan berselisih sama dia sih, cuman kayaknya sih nggak ada penyesalan sih ya gitu. Iya, gue bingung juga gitu ya, makanya gue kesel itu, karena dia bilang itu yang anak-anak gue itu nggak jelas bapaknya. Nggak suka aku tak suka digitu-gituin, aku dikatain tak apa, anakku jangan. Ya mana gue tahu, lu tanya sama gue tanya sama siapa, gue mesti gimana ya kan. Dia marah-marah mulu kan, galak dia. Iya biarin aja lah, didoain aja yang terbaik ya kan, didoain yang terbaik ya, pokoknya doain aja semua yang terbaik, walaupun dia nggak ada, walaupun di mata kalian atau walaupun di mata gue nggak ada baik-baiknya dia, ya doain aja ya semoga jadi baik ya kan semua orang bisa berubah walaupun kayaknya dia enggak ya.
Terlepas dari sengkarut konflik yang melibatkan Rasman Arif Nasution, laporan Nikita Mirzani nampak telah memasuki babak yang baru. Pasalnya, hasil visum Raga Laura kini sudah rampung dan siap untuk dijadikan sebagai instrumen bukti. Menurut pengakuan pihak kepolisian, hasil visum itu akan menjalani pemeriksaan ahli di rumah sakit sebelum akhirnya diungkap dalam persidangan. Akan tetapi, hal ini nampaknya menimbulkan kekecewaan mendalam untuk Rasman. Pasalnya, Rasman menganggap pihak kepolisian dalam hal ini AKP Nurma telah melangkahi proses penyelidikan lantaran telah mengungkap hal itu kepada publik. Lantas, seperti apa penjelasan lengkap Rasman terkait kekecewaannya itu? Serta bagaimanakah pula Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani menanggapi hasil visum yang sudah keluar? Yang saya tahu sih hasil visum aja, hasil visum memang sudah keluar. Tapi kan ada proses administrasi yang harus dilalui. Karena itu kan melibatkan beberapa dokter. Ya kan? Nah, hasilnya kita tunggu saja. Ya, biasanya sih dalam proses kejahatan seperti ini, visum itu yang sangat menentukan. Nah, kita tunggu visumnya seperti apa. Jadi kalau visum sudah diterima dan setelah dibaca resum daripada visum itu membuktikan dugaan tindak pidananya itu ada, berarti ada peristiwa pidana, insya Allah segera naik kepada penyidikan. Kalau penyidikan berarti kan tinggal dicari siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya peristiwa pidana tersebut. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi dari penyidik ya mengambil hasil lab yang sudah selesai, kemudian diantar kembali ke rumah sakit RSCM untuk dijadikan satu dengan hasil visum ya, yang nanti diobservasi kemudian menjadi kesimpulan. Itu yang dilakukan oleh penyidik. Setelah selesai dari observasi kemudian kesimpulan nanti diserahkan ke penyidik. Nah, itu nanti diterima oleh penyidik. Mudah-mudahan dalam minggu ini ya, ini tidak mungkin ini hari Jumat, minggu depan mungkin. Nggak mungkin karena kan hari libur ya, Jumat, Sabtu sudah libur, Senin ya mudah-mudahan Senin, Selasa, Rabu lah kita lihat seperti apa. Yang jelas visum itu udah keluar, jadi visum itu terkait dengan laporan untuk mengetahui seseorang apakah ada terjadi sesuatu pada tubuhnya, itu saja yang saya bisa kasih garis. Ya, dalam atau isi dari visum nanti dibuka di pengadilan. Ya, itu memang ketentuannya demikian. Saya ingin sampaikan kepada adik saya AKP Nurma sebagai PL atau pelaksana dari Humas Polres Metro Jakarta. Saya banyak dihubungi wartawan, banyak dihubungi lewat Instagram, banyak dihubungi lewat chat WA, dan para pengacara yang mengatakan kok adik saya Nurma sepertinya mendahului proses penyelidikan sedang berlangsung. Kok bisa-bisanya hasil dari lab lah, hasil dari visum atau apapun namanya nantinya akan dibuka di pengadilan. Ini mendahului adik. Karena ini proses mendeklarifikasi. Bagaimana kalau kasus ini tidak dapat diproses pada tahap penyelidikan menjadi naik sidik, bahkan tersangka kalau itu tidak kuat, artinya hasil itu tidak dapat dibuka dan tidak perlu untuk dibuka di pengadilan. Nah, itu penting. Jadi jangan mendahului. Saya berharap adik saya Nurma, tolong ya, jangan mengulangi. Apalagi keterangan itu kadang-kadang berbeda dengan keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.